Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat serta taufik darinya, sehingga dengan karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berusaha untuk bisa istiqamah di atas ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun tema kajian pada kesempatan sore hari ini adalah tauhid, sebab keselamatan seorang hamba. Kajian ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Asyru Mujibatit lin Najah, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana dalam kitab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita 10 sebab-sebab keselamatan. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan dalam muqaddimah kitab beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah beliau memuja dan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada nabinya, dalam muqaddimah kitab beliau mengatakan, amma ba'du, fa innal 'abdal muwaffaqa yajtahidu fi islahi nafsihi wa tazkiyatiha wa najatiha fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan yajtahid, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya dan mensucikannya dan mencari keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Minasyururi wal mahalik, dari keburukan-keburukan dan juga hal-hal yang dapat mencelakakan. Fahadha matlabun 'azimun wa ghayatun jalilatun syamarra ilaiha al-mu'minun, yang mana ini adalah tujuan dan maksud yang agung, yang sudah selayaknya dan sepantasnya dikejar oleh orang-orang mukmin.
wa syaghala balahum at-tafakkuru fi amri najatihim, dan ini adalah hal yang dapat menyibukkan pikiran mereka dalam memikirkan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Wal bahthu 'anil mujibati allati fiha fawzuhum wa salamatuhum, dan juga untuk mencari sebab-sebab kemenangan dan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Hatta inna hadzal hamma warada ala khair hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai hal ini menyibukkan umat terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemikiran ini menyibukkan pikiran mereka. Hal ini, urusan ini menyibukkan pikiran mereka. Wahumul khulafa'us tsalatsa al-awail, yaitu para khulafa yang ketiga. Fa'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kemudian Syekh Abdul Razzaq membawakan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Baina ana jalisun fi dhilli utamin minal atam, marra alayya Umar fasallama alayya falam ash'ur annahu marra wala sallam. Fantalaqa Umaru hatta dakhala ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala lah ma yu'jibuka anni marartu ala Utsmana fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Jadi tatkala itu Utsman sedang berteduh di sebuah bangunan, kemudian Umar bin Khattab lewat di hadapannya sambil mengucapkan salam kepada kepada Utsman. Namun tatkala itu Utsman tidak merasa Umar melewat di hadapan dia dan juga mengucapkan salam kepadanya. Fantalaqa, kemudian Umar berlalu sampai Umar datang kepada Abu Bakar mengadukan terkait apa yang terjadi kepada Abu Bakar. Bahwa ia mengadukan kepada Abu Bakar bahwa ia lewat di hadapan Utsman, kemudian mengucapkan salam kepadanya, dan Utsman tidak menjawab salam yang diucapkan oleh Umar. Wa aqbalahu wa Abu Bakrin fi wilayati Abi Bakrin hatta sallama alayya jami'an. Dan tatkala itu Umar dan Abu Bakar mendatangiku, dan pada saat itu di khalifah atau di masa kekhilafahan Abu Bakar. Kemudian mereka berdua mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata kepada Utsman, Ja'ani akhuka Umar, telah datang kepadaku saudaramu Umar. Fadzakara annahu marra alaika fasallam. Maka dia bercerita bahwa dia telah lewat di hadapanmu, kemudian fasallam, dan dia juga telah mengucapkan salam. Falam tarudda alaihi salam, akan tetapi engkau belum membalas salamnya. Famal ladzi hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu seperti itu? Fakultu, maka aku katakan, kata Utsman, wallahi, demi Allah, kata Utsman, ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamt. Saya tidak merasa, wahai Umar, bahwa engkau lewat di hadapanku dan mengucapkan salam kepadaku. Berarti pada saat itu apa? Kondisi Utsman sedang, pikirannya sedang tidak fokus. Ada satu hal yang menjadi atau mengganggu pikirannya.
membebankan pikirnya sampai Umar lewati hadapannya, mengucapkan salam kepadanya, enggak sadar Utsman. Qala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, shadaqa Utsman, telah benar apa yang dikatakan Utsman. Utsman enggak bakalan bohong. Wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Mesti ada sesuatu yang menyibukkan pikiranmu. Fakultu, maka Utsman berkata, ajal, betul. Maka ditanya oleh Abu Bakar, mahu apa itu? Maka dijawablah oleh Utsman, faqala Utsman, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya sebelum kita bertanya kepada beliau bagaimana kita bisa selamat dari urusan ini, selamat di dunia dan di akhirat. Qala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, qad sa'altuhu an dzalik, aku telah bertanya kepada beliau tentang itu. Qala, maka berkatalah Utsman, faqumtu ilaihi, maka aku langsung bangun dan bergegas kepada Abu Bakar. Faqultu lahu, dan aku berkata kepadanya, kepada Abu Bakar, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Ini adalah kalimat bi abi anta wa ummi, adalah kalimat penegasan bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang paling berhak untuk mengetahui perkara tersebut. Qala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma najatu hadzal amr, bagaimana keselamatan dalam perkara ini, dalam perkara dunia dan akhirat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Abu Bakar. Apa jawaban beliau? Man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku. Siapa pamannya? Abu Thalib. Apa kalimat yang pernah ditawarkan Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib sebelum wafatnya? Kalimat la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatun uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan perjuangkan untukmu di hadapan Allah kelak. Namun apa yang terjadi? Pamannya menolak kalimat tersebut dan lebih memilih siapa? Kaumnya. Faraddaha alayya, namun ia mengembalikannya kepadaku, menolaknya. Fahiya lahu najatun, maka baginya keselamatan. Barang siapa yang menerima kalimat tersebut yang pernah aku tawarkan kepada pamanku namun ia menolaknya, barang siapa yang menerima kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, fahiya lahu najatun, maka itulah keselamatan baginya. Faman ta'ammala fi hadhil qissah al-'azimah, maka barang siapa yang memperhatikan kisah yang agung ini, alima anna amrun najati amrun 'azimun, bahwa ia akan mengetahui bahwa perkara keselamatan adalah perkara yang agung. Hatta innahu la yahummu wa yashghalu balal mu'minin as-sadiqin, sampai-sampai perkara ini membuat bingung, menyibukkan pikiran orang-orang mukmin yang jujur, para sahabat yang mulia. Fahadha Utsman radhiyallahu anhu ahammahu amran najati ma'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Inilah Utsman bin Affan
ia disibukkan dengan memikirkan perkara keselamatan ini, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata tentang Utsman. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa Utsman fil jannah, dan Utsman dia di surga. Sudah mendapatkan tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman dia akan masuk surga. Namun beliau masih apa? Masih disibukkan dengan bagaimana ia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fihi, dan juga sabda Rasul SAW tentang Utsman di hadis yang lain, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum, tidak akan memberikan madarat kepada Utsman jika ia tidak beramal setelah hari ini. Jadi kalaupun Utsman tidak melakukan amal saleh atau amalan-amalan kebaikan setelah hari ini, itu tidak memberikan madarat kepada Utsman. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Utsman bin Affan. Namun demikian beliau masih apa? Disibukkan dengan memikirkan bagaimana ia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wa jaa an Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhu annahu kana fi baitihi wa 'inda zawjihi fabaka. Dan datang dalam sebuah athar dari Abdullah bin Ruwahah, sesungguhnya dia pada saat itu di rumahnya bersama dengan istrinya. Fabaka, kemudian ia menangis. Fasa'alathu, maka istrinya bertanya, "Malladhi abkak?" Apa yang menjadikanmu menangis wahai suamiku? Qala, maka dijawab oleh Abdullah bin Ruwahah, "Zakartu qaulallahi azza wa jal." Aku teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 71 sampai dengan 72. Allah taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Wa in minkum, dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melaluinya. Para ahli tafsir menafsirkan illa wariduha, yang dimaksud melaluinya di sini adalah melalui al-jahannam. Karena pada saat itu neraka jahanam diperlihatkan kepada seluruh makhluk agar mereka merasakan ketakutan dari penampakan yang ada di jahanam. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan wariduha di sini adalah melewati, di sini adalah melewati as-sirat, yang mana digambarkan bahwa di antara kejadian-kejadian di hari kiamat adalah seorang hamba akan melewati as-sirat, sebuah jalan atau jembatan ya yang sangat tipis, yang mana di kanan kirinya ada tentakel ya, yang bisa mengambil siapa saja yang berjalan di atasnya, dan di bawahnya adalah jahanam. Setiap dari kita pasti akan melaluinya. Dan inilah ketentuan Rabbmu yang telah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari apa? Dari jahanam. Diselamatkan dari melewati sirat agar sampai ke surga. Wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Kemudian Abdullah bin Ruwahah berkata, "Fala adri ananju minha amla." Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat dari hal tersebut atau tidak.
idza kana hadhi halus sabiqin al-awwalin min as-sahaba fil bahthi an mujibatin najah fid daraini, maka jika demikian kondisi orang-orang terdahulu atau orang-orang yang masuk Islam lebih dulu dari kalangan sahabat, fil bahthi dalam mencari sebab-sebab keselamatan fid darain di dunia dan akhirat, wa hum qad busyiru bidukhulil jannah, padahal mereka telah diberikan kabar gembira dengan masuk ke dalam surga. Fa kaifal halu biman ba'dahum, lantas bagaimana dengan kondisi kita, orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang tidak tahu nasib kita bagaimana. Kita tidak pernah diberikan kabar gembira, tidak pernah diberikan syafaat, tidak diberikan kabar gembira dengan masuk surga, atau kabar gembira dengan diampuni dosa-dosa. Hendaknya sudah sepantasnya kita lebih memikirkan lagi bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau memulai pembahasannya adalah al-mujibul awal, sebab yang pertama, tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau, fa'a'zamu asbabin najati yaumal qiyamati, maka sebab yang paling agung bagi keselamatan di hari kiamat kelak, bal la najata illa bihi, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddinilah, yaitu dengan apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama fil qissatil azimah as-sabiqah, dan telah disebutkan dalam kisah antara siapa? Antara Utsman, Umar dan Abu Bakar. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi SAW, man qabila minnil kalimah, barang siapa yang menerima dariku sebuah kalimat, allati aradtu ala ammi, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alai, akan tetapi ia mengembalikannya kepadaku, menolaknya, maka barang siapa yang menerima kalimat tersebut, fahiya lahu najatun, maka baginya keselamatan. Wal muradu bil kalimati kalimatut tauhid, yang dimaksud dengan kalimat dalam hadis ini adalah kalimat tauhid, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Wa laysal muradu an yatalaffadhu bihal insanu fahasib, dan bukan yang dimaksud dari kalimat tersebut atau dari hal itu adalah hanya mengucapkan, atau seseorang hanya mengucapkan kalimat tersebut saja. Wa innamal muradu, akan tetapi maksudnya adalah tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillah, mewujudkan apa yang telah ditunjukkan kalimat tersebut dari ikhlasuddin, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan peribadatan lillah, hanya untuk Allah, wa ifraduhu bil ibadah, dan mengesakannya dalam beribadah. Fatauhidu huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha, maka tauhid adalah al-ghayah, tujuan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk hanya untuk tujuan tersebut, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aujadahum litahqiqiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan seluruh makhluk di muka bumi ini
litahqiqiha, untuk mewujudkan tauhid tersebut. Kama qala subhanahu dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ahli tafsir menafsirkan kata liya'budun adalah liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah di sini maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30, ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah, Rabbmu telah memutuskan agar hendaknya engkau tidak beribadah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan agama baginya. Fasasun najati wal falahi yaumal qiyamah tauhidullah, maka pondasi keselamatan dan pondasi dari keberuntungan bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi an-najatul hasilatu bitauhid ala naw'ain. Adapun keselamatan yang dihasilkan dari seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala naw'ain, ada dua macam keselamatan. Al-awwal, yang pertama adalah najatun min dukhulin nar, keselamatan dari masuk ke dalam neraka. Apa maksudnya? Fal mar'u in kana muhaqqiqan lit-tauhid tahqiqan kamilan. Seseorang jika ia mewujudkan tauhid dengan perwujudan yang sempurna, fa innahu lan yadkhulan nar, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah masuk neraka. Tidak akan pernah masuk neraka. Jadi apa? Najatun min dukhulin nar, keselamatan dari masuk neraka. Tidak akan pernah masuk neraka. Dengan syarat apa? Dia mewujudkan tauhid dengan sempurna. Tidak ada noda-noda kesyirikan. Tidak ada dosa. Bal yakunu dukhuluhu lil jannah dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adzab. Bahkan bisa jadi ia masuk ke dalam surga langsung biduni hisab, tanpa adanya hisab, wala adzab, dan juga tanpa diazab terlebih dahulu. Wasani, bentuk keselamatan yang kedua. Tadi yang bentuk yang pertama apa? Selamat dari masuk ke dalam neraka. Tidak akan pernah masuk neraka. Syaratnya apa? Ia mentauhidkan Allah dengan sempurna. Bisa jadi masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab. Langsung Allah masuk ke dalam surga. Allah mudahkan. Kemudian jenis keselamatan yang kedua, najatun minal khuludi finnar, keselamatan dari kekal di neraka. Yang pertama apa? Selamat dari masuk neraka. Yang kedua, selamat dari kekal di neraka. Maksudnya apa? Wa hadza fi man lam yukammilut tauhid. Kondisi ini
bagi orang yang belum menyempurnakan tauhid, walam yutammimha, dan belum mewujudkan sepenuhnya, bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi, bahkan dia melakukan apa? Beberapa kemaksiatan. Wa kabairul dzunub, dan juga melakukan apa? Beberapa dosa-dosa besar. Ad'afat imanahu wa tauhidahu, yang mana kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang ia lakukan, ad'afat, melemahkan imanahu, keimanannya, dan melemahkan tauhidnya, wastahaqqa dukhulan nar bisababiha, dan dia berhak untuk masuk ke dalam neraka dengan sebab apa? Dosa-dosa, dengan sebab kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang ia lakukan. Ia berhak masuk neraka. Fa inna tauhida, maka tauhid yang dia miliki walaupun tidak sempurna, walaupun ada kekurangan dalam tauhidnya, dicemari dengan kemaksiatan dan dosa besar tauhidnya, sayunjihi, akan menyelamatkan dia, minal khuludi finnar, dari kekal di neraka. Summa yakunu ma'aluhu ilal jannah, kemudian pada akhirnya apa? Dia akan dikembalikan ke surga. Tempat kembali akhirnya adalah surga. Namun apa? Dia dibersihkan, dimasukkan ke dalam neraka, berhak masuk neraka karena kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang ia lakukan. Setelah Allah bersihkan di neraka, maka tempat kembali akhirnya apa? Akan surga. Selamat kekal dari neraka dengan sebab apa? Tauhid yang dia miliki. Walaupun apa? Tauhid yang dimiliki tidak sempurna, terkontaminasi dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa besar. Tapi selama ada tauhid dalam hatinya, dalam keimanannya, maka Allah selamatkan dari kekal di neraka. Pada akhirnya Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Namun sedikit atau sebentar, sesaatnya kita di neraka, mana yang tahan dengan api neraka? Yang mana di dalamnya adalah adzabun syadid. Allah mensifati neraka dengan sifat yang sangat mengerikan, sifat yang dahsyat. Ketika kita mendengar sifat yang disebutkan, saya sudah merinding. Apalagi wal'iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Wa amma man jaa yaumal qiyamah bighairi tauhid fala matma'a lahu fin najati abadan. Adapun orang yang datang pada hari kiamat kelak bighairi tauhid, tanpa adanya tauhid, tanpa adanya keimanan dalam hati, fala matma'a lahu fin najah, maka dia tidak bisa mengharapkan keselamatan abadan, selamanya. Jika tidak ada tauhid dan tidak ada keimanan dalam hati seorang hamba, maka jangan harap ia akan mendapatkan apa? Salah satu dari dua macam keselamatan tadi. Abadan, selamanya. Wala sabila lahu linailil rahmati wal ghufran, dan tidak jalan baginya untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulih Isa. Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Rasulnya Isa, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah an-nar, neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu
wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang melakukan kekufuran, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dimatikan, tidak diwafatkan, fayamutu, agar mereka mati dan istirahat. Dari apa? Istirahat dari apa? Ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, apakah Allah akan matikan dia dengan azab? Tidak pernah. Allah akan bangkitkan kembali. Tidak ada jeda. Setelah mereka mati, hidup lagi. Diberikan azab lagi. La yuqda, tidak Allah bunuh dia. Fayamutu, sehingga dia mati dan beristirahat ya. Kalau sudah mati kan bisa istirahat. Tapi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah, la yuqda alaihim fayamutu, tidak dimatikan agar mereka apa? Wafat dan bisa istirahat. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan Allah tidak ringankan bagi mereka dari azabnya, yaitu azab neraka. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami berikan balasan bagi setiap orang-orang yang berbuat kekufuran. Surat Fatir ayat 36. Wa qad zakarallahu tabaraka wa ta'ala hadhil aqsam ats-tsalatsah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 3 golongan orang ini. An-najina min dukhulin nar, wan najina minal khuludi fiha, wa ghairin najina mutlaqan, dzikran mutataliyan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan ini. Golongan pertama adalah orang yang apa? Selamat dari neraka. Golongan yang kedua, selamat dari kekal di neraka. Yang pertama, selamat dari masuk neraka. Yang kedua, selamat dari kekal di neraka. Dan yang ketiga apa? Ghairun najin, orang yang tidak selamat secara mutlak. Sama sekali tidak mendapatkan keselamatan. Zikron mutatalian, dengan penyebutan yang berurutan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 32. Atau dimulai dari ayat 32, Allah taala berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, bersikap tengah-tengah. Muqtasid adalah orang-orang yang hanya mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan apa? Larangan-larangan. Mereka adalah orang-orang muqtasid, tanpa bersemangat untuk melakukan apa? Amalan-amalan sunnah. Ini muqtasid, hanya mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka apa? Sabiq, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang dia selain mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, mereka juga apa? Semangat dalam mengamalkan sunnah atau amalan-amalan sunnah. Sabiqun bil khairati biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan yang sangat besar. Maka disebutkan di sini, faminhum zalimun li nafsihi,
Mereka adalah orang-orang ahlul iman, ahlul tauhid, namun apa? Berbuat zalim kepada diri mereka, berbuat kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar. Maka mereka masuk golongan, atau mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Keselamatan jenis keberapa? Jenis pertama apa kedua? Kedua, ya. Mereka adalah ahlu tauhid, namun dengan tauhid yang ada pada diri mereka, mereka melakukan kemaksiatan juga. Namun mereka masih melakukan apa? Dosa besar. Tapi masih ada tauhid di hati mereka, masih ada keimanan di hati mereka. Maka mereka berhak mendapatkan apa? Keselamatan jenis kedua. Adapun al-muqtasid, orang-orang muqtasid dan juga orang-orang sabiqun bil khairat, mereka adalah orang-orang yang memiliki tauhid dengan sempurna, tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan, dengan kezaliman-kezaliman, dengan dosa-dosa besar. Maka dengan kondisi tersebut mereka orang-orang muqtasid dan juga orang-orang yang disifati oleh sabiqun bil khairat berhak mendapatkan keselamatan jenis keberapa? Jenis pertama. Fal-qismul awal fi qawlihi azza wa jal wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Maka jenis pertama adalah dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada orang-orang yang muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fahaula'in najuna min dukhulin nar. Merekalah orang-orang yang selamat dari masuk neraka. Wa yadkhuluna jannata dukhulan awwaliyan, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga secara langsung, biduni hisabin wala azab, tanpa adanya hisab dan tanpa adanya azab. Wal farqu bainal muqtasid was sabiq bil khairat. Adapun perbedaan antara muqtasid dan juga as-sabiq bil khairat, annal muqtasida huwa alladhi fa'ala al-wajiba wa tarakal muharrama. Orang al-muqtasid mereka adalah orang-orang yang hanya mengamalkan yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Ini mereka golongan muqtasid. Wa amma as-sabiqu bil khairat, adapun as-sabiqu bil khairat fahuwa alladhi zada ala dhalik. Mereka lah orang-orang yang menambahkan dari golongan muqtasid. Apa tambahannya? Bifi'lir raghaib wal mustahabbat, dengan mereka melakukan amalan-amalan yang disunahkan dan juga al mustahabbat yang dicintai. Ini golongan yang pertama. Wal qismu tsani, adapun golongan yang kedua dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum zalimul li nafsihi. Maka di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada dirinya. Wa haula'in najuna minal khuludi finnar. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan berupa apa? Selamat dari kekal di neraka. Indakhuluha bisababi dzunubihim, jika mereka memasukinya karena sebab apa? Dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Namun jika Allah telah memaafkan dosa-dosanya dan tidak masuk neraka, biha wa ni'mah, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Fadzalimu li nafsihi, adapun orang yang berbuat zalim kepada dirinya, huwallazi zalamaha bil ma'asi wadh-dhunubi allati dunal kufri. Merekalah orang-orang yang berbuat zalim dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan dosa-dosa yang di bawah level
kekufuran. Akan tetapi kalau dosa dan kemaksiatannya sudah mencapai derajat kekufuran, maka masuk ke golongan mana ini? Golongan yang ketiga. Karena sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dosa kekufuran, dosa kesyirikan itu tidak bisa ditolerir dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fahadha mu'arradun lil'uqubati wa dukhulin nar. Maka kemaksiatan dosa yang dilakukan ini bisa menyebabkan seseorang dihukum dan dijebloskan ke dalam neraka. Illa annahu, akan tetapi inda kholaha fa innahu la yukhalladu fiha. Jika ia masuk ke dalamnya, ke dalam neraka, maka sesungguhnya ia tidak akan dikekalkan di dalamnya. Bal yanju bima mannallahu alaihi minat tauhid wa ikhlasid din lillah. Akan tetapi dia akan selamat dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dari tauhid dan juga mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah jenis atau golongan orang kedua ini, mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah namun masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan dosa besar, selama kemaksiatan dosa yang dia lakukan di bawah level kekufuran, di bawah level kesyirikan, maka Allah masih akan mengampuni dan memberikan kesempatan untuk diberikan keselamatan dari kekal di neraka. Wa ammal qismus tsalits, adapun golongan yang ketiga, fa fi qaulihi azza wajal, maka terdapat dalam potongan firman Allah masih dalam surat Fatir ayat ke-36 kalau tidak salah. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim. Dan orang-orang yang berbuat kekufuran, lahum naru jahannam, bagi mereka nar jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, tidak akan diwafatkan sehingga mereka bisa mati, bisa istirahat dari azabnya. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak akan diringankan bagi mereka dari azabnya. Kadzalika nadzi kulla kafur, dan begitulah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kekufuran. Fahaula la matma'a lahum fin najati yaumal qiyamah, maka mereka ini tidak ada harapan keselamatan sedikit pun pada hari kiamat kelak. Li'annahum lam yuwahhidullaha azza wajal, karena mereka belum mentauhidkan Allah. Bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufri, bahkan mereka datang dengan apa yang dapat membatalkan tauhid dari kesyirikan dan juga kekufuran. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, surat Al-An'am ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan belum mencampur adukan keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Jadi tatkala para sahabat mendengar ayat ini, menjadi berat di hati para sahabat. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi berat ayat tersebut karena para sahabat faham kandungan ayat ini. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, mereka pada berat.
Wa qalu, mereka berkata, ayyuna la yadhlim nafsahu, siapa dari kita yang tidak pernah menzalimi diri kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW tatkala melihat reaksi para sahabat tatkala mendengar ayat ini, laisa huwa kama tadhunnun, bukan seperti apa yang kalian kira. Makna ayat ini bukan seperti apa yang kalian kira, wahai para sahabatku. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, akan tetapi maksud dari ayat ini adalah seperti apa yang disampaikan Luqman kepada siapa? Putranya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Fafassarahu bisyirki fayakunul amnu min ta'bidil azab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menafsirkan maksud dari kezaliman dalam ayat surat Al-An'am ayat 82 tersebut adalah apa? Kezaliman berupa apa? Dosa, kesyirikan. Sehingga maksud dari ayat tersebut adalah fayakunul amnu min ta'bidil azab, yaitu keamanan dari apa? Ta'bid, dari mendapatkan siksa yang kekal bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertauhid namun ia masih melakukan zulm, kezaliman, ya, maka ia masih memiliki harapan untuk mendapatkan apa? Keselamatan dan keamanan dari kekal di neraka ataupun kekal menerima adab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah ada kesempatan untuk tanya jawab beberapa pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan dari kitab Asyru Mujibat lin Najah kalangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala bisa bermanfaat dan juga menambahkan wawasan keilmuan kita serta menjadi motivasi untuk kita agar kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma astati' an ulqi lakum. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Kiranya ada pertanyaan dipersilahkan, jika memungkinkan untuk dijawab insyaallah akan dijawab. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal. Kalau sirik yang itu, atau sirik kecil, itu masuk ke golongan ketiga apa yang kedua? Baik. Kalau syirik besar itu adalah dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga ketika seseorang berbuat kesyirikan dengan syirkul akbar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ia wafat, maka kira-kira masuk golongan yang keberapa ini? Pertama, mustahil. Kedua, pun enggak mungkin. Paling golongan yang ketiga. Adapun syirik kecil, maka para ulama mengatakan syirkul asghar la yukhriju minal millah. Syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari millah, agama, sehingga barangkali ini masuk atau bisa dikategorikan ke dalam golongan yang kedua. Namun dengan catatan, bisa jadi kesyirikan kecil ini berubah menjadi kesyirikan
besar. Jika kondisinya memang mengarah kepada syirkul akbar. Wallahu taala alam bissawab. Termasuk pada orang yang mendapat laknatullah Baik. atau harus tobat. Baik. Apakah syirik kecil bisa langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau syirik kecil itu masuk dalam kategori dosa besar, maka harus dengan taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil bisa Allah ampuni dengan al-hasanat. Dengan kita melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Cukup? Nampaknya ini waktu sudah cukup ya, karena persiapan untuk iftar Yaum Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah saum Arafah kita, dan juga dengan sebab ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau dan juga dosa-dosa kita di masa mendatang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.